Oke teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelumnya saya pernah menjelaskan materi ketiga dari sistem basis data, dan sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang keempat. Nah, nama saya Syarifatus Sabah, NRP 20, dan teman saya Rizky Wahyudi, NRP 03, dan M. Nasirul Umam, NRP 02. Di sini tujuan saya menjelaskan materi yang keempat adalah yang pertama memahami pentingnya normalisasi, yang kedua memahami normalisasi bentuk pertama atau 1NF. Nah, NF di sini adalah normal form, dan yang terakhir memahami aturan pembuatan normalisasi 1NF. Nah, suatu rancangan database disebut jelek jika yang pertama, data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Dan yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Dan yang keempat, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Nah, timbulnya adanya null value. Ada juga kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Nah, tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, memudahkan pengubahan struktur tabel, dan memperkecil pengaruh perubahan struktur database dan lain-lain. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah the first NF, the second NF, dan the third NF, dan batch NF. Nah, NF di sini saya sudah menjelaskan di depan adalah normal form. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependensi atau FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Fungsional dependensi atau FD dapat disimbolkan dengan A, B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A, berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional tergantung pada A. Dengan kondisi jika dan hanya jika untuk setiap row data pada tabel T pasti ada 2 rows di tabel T dengan nilai untuk A yang sama, maka nilai pasti B pasti juga sama. Jadi diberikan 2 row, yaitu row RL dan row R2, R first dan row Jadi, diberikan 2 row, yaitu row 1 dan row 2 dalam tabel T di mana A dan B, sehingga jika R1 atau A sama dengan R2 atau A, maka R1B sama dengan R2 juga B. Ini adalah contoh dari materi yang saya bahas. Ada mata kuliah, NRP, nama dan nilai. Nah, untuk fungsional dependensi ada NRP, nama, mata kuliah, NRP, dan nilai. Jika non-functional dependency ada mata kuliah, NRP, dan yang terakhir NRP, nilai. The first normal form atau 1NF berubah dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal. Suatu relasi R disebut the first NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari tidak normal dirubah ke bentuk normal, dengan kondisi semua atribut value-nya harus atomik atau tidak boleh ada atribut yang komposit atau multivalue. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabel yang tidak normal. Suatu tabel dikatakan tidak normal jika mempunyai penggandaan field yang sejenis. Nah, ini adalah contoh dari tabel yang tidak normal. Tabel di bawah adalah tabel siswa mengambil mata kuliah MK. Nah, tabel siswa di atas mempunyai 3 field yang sejenis, yaitu MK1, MK2, dan MK3, sehingga tabel di atas adalah termasuk yang tidak normal.
Jika kita isikan nilai datanya, maka akan terjadi kemungkinan null value, atau data mata kuliah yang diambil bisa lebih dari satu atau multivalue. Yang kedua, elemen datanya memungkinkan untuk null value atau tidak berisi. Contohnya, ada tabel yang mencatat nomor SIM yang dimiliki siswa. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Tampak dalam tabel di atas bahwa elemen data dari nomor SIM Amin dan Bayu adalah 0 atau tidak berisi nilai, sehingga tabel di atas adalah termasuk tidak normal. Dan B, normal 1NF atau the first 1NF normal form. Suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal 1 jika ia tidak berada pada bentuk tidak normal tabel atau anormalized table. Nah, tabel yang tidak normal siswa disebabkan karena adanya multivalue kolom, yaitu MK, sehingga dilakukan proses normalisasi 1NF. Nah, ini contohnya. Kalau tabel pada contoh A di atas, kita normalisasi 1 dengan melakukan decompose menjadi 2 tabel, yaitu NRP nama dan siswa MK, NRP MK. Nah, ini dia contohnya. Kalau pada contoh B di atas, kita normalisasi 1, maka hasilnya akan didapat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ada NIS dan nama, dan NIS dan nomor SIM. Contoh lain, apakah bentuk relasi tabel departemen sudah memenuhi normal 1NF? Jika belum, normalisasikan. Nah, apakah bentuk relasi tabel approach sudah memenuhi normal 1NF? Jika belum, normalisasikan. Nah, ini dia. Nah, ini kalian, ini sudah saya screen. Pada bentuk relasi tabel departemen di atas bukan merupakan bentuk normal. Cara pandang tabel di atas ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada atribut atau kolom di location di mana atribut tersebut bukan benar-benar fungsional dependent atau FD pada PKDNO. Yang kedua, pada atribut atau kolom di location dapat mengandung nilai lebih dari 1 sehingga bernilai multivalue, seperti ilustrasi gambar departemen A. Terdapat 3 teknik untuk mendapatkan bentuk normal 1NF, yaitu hapus atribut di location dan pisahkan dengan membentuk tabel baru dep location yang atributnya terdiri atas primary key dari tabel departemen dan atribut itu sendiri di location. Kedua atribut tersebut, DNO di location, membentuk primary key. Nah, ini contohnya. Yang kedua, jika pada atribut DNO ditulis berulang-ulang seperti pada gambar departemen B, maka akan terjadi redundansi atau pengulangan. Jika pada atribut di location yang nilainya paling banyak terdapat 3 lokasi dalam satu departemen, sehingga strukturnya dirubah menjadi di location 1, di location 2, dan di location 3, maka yang akan terjadi adalah null value. Nah, dari ketiga teknik di atas, yang lebih memenuhi adalah teknik yang pertama. Ini dia. Ini adalah bentuk 1NF atau the first normal form. Nah, selesai. Nah, jika ada komentar atau kalian tidak mengerti dengan materi yang saya jelaskan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Saya tunggu subscribe-nya.